Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur lagi hari ini karena anugerah Tuhan kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan beribadah, sekalipun kita tidak bisa berkumpul di gereja, tetapi kita bersyukur kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita beribadah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita semuanya. Kita siapkan roh kita, biarlah kita boleh menikmati hadirat Tuhan pada ibadah hari ini. Nah, kita percaya sekalipun kita beribadah di rumah, kita bisa bertemu dengan Tuhan, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, mukjizat Tuhan, boleh kita alami hari ini. Sebelum kita akan memasuki ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu yang sempurna sampai detik ini. Kami seluruh umat-Mu Tuhan bersuka cita karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami menyerahkan seluruh ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mengambil alih seluruhnya. Seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani. Setiap pribadi sungguh ada dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami rindu Tuhan dalam ibadah ini. Kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami boleh mengalami kesembuhan, mukjizat, terobosan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Engkau berkati seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah hari ini. Dimanapun Tuhan mereka berada. Kami percaya juga mereka boleh dilawat oleh Tuhan. Dan biarlah sukacita-Mu terus mengalir buat kami semua. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa juga untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, yang beribadah di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan daripada Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang beribadah kembali di ibadah online service GKRI. Haleluya. Mari kita alami Tuhan pada ibadah hari ini. Kita percaya ada kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bahkan semua yang kita alami itu sebuah pengalaman yang luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah lagi buat Tuhan kita. Kita mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bersatu hati memuji Tuhan, maka di situ kuasa Allah bekerja. Amin. Mari kita sorakan kemenangan kita, serukan haleluya. Haleluya. Mari kita
Mari kita siapkan hati kita. Dalam kemuliaan-Mu, Engkau hadir di sini, dan setiap makhluk menyembah. Kasih dan ampunan-Mu hapuskan segala dosa, dan manusia kan nyanyikan Hosana, Hosana, Hosana termulia, Hosana, Hosana, Hosana termulia. Mari kita angkat tangan kita. Kulihat generasi berdiri menyatakan pengharapan keselamatan. Kulihat kebangkitan kan segera terjadi di saat kita menyembah. Hosana, Hosana, Hosana termulia, Hosana, Hosana, Hosana termulia, Hosana, Hosana, Hosana termulia, Hosana, Hosana, Hosana termulia. Engkau termulia,
Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Oh, Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana termulia. Hosana termulia. Hosana termulia. Oh, Engkau mulia. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami rasakan hadirat-Mu nyata. Kami rasakan kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan Engkau, Yesus. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here,
darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I can see it, that you working. Even when I can feel that you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop working. You never stop Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur karena Tuhan telah memberikan kembali kepada kita kesempatan untuk kita memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Kita bersyukur atas berkat Tuhan yang begitu melimpah kepada kita sampai dengan saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti memberikan berkat perlindungannya kepada kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan sebagian dari ayat dari firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini, kembali ada kesempatan yang indah untuk kami memberikan persembahan bagi-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang telah Tuhan berikan sepanjang umur hidup kami. Tuhan, jamahlah hati dan pikiran kami, agar kami boleh memberikan persembahan ini dengan rasa sukacita dari dasar hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu di gereja ini yang mengelola persembahan ini, agar supaya berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu dan pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, hari ini kami membuka hati kami dan kami percaya bahwa firman Allah iya dan amin. Firman yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu, ketika firman-Mu disampaikan, kami mau katakan bahwa firman yang hari ini kami dengar akan memberkati kami sehingga kami kuat di saat-saat menghadapi situasi sulit ini. Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah tetaplah menabur benih untuk panen kelak. Kejadian pasal 26. Secara khusus saya akan membacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmulah akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Ayat 12 dan ayat 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pertanyaan buat kita, bagaimana saya menabur di saat-saat panceklik seperti sekarang ini? Mungkin kita berkata, bukankah sekarang ini lagi musim pandemi? Saya tidak punya sesuatu. Lalu apa alasannya saya untuk menabur? Tetapi Bapak Ibu, prinsip apabila tidak pernah menabur, tentu tidak akan ada panen. Sebaliknya, Alkitab telah menulis Ishak mengalami situasi yang sangat sulit. Di dalam ayat 1 dikatakan, timbullah kelaparan di negeri itu. Timbullah kelaparan sehingga Ishak mulai berpikir harus pindah ke daerah lain yang baginya lebih ada jaminan. Namun ketaatan terhadap firman Tuhan dikatakan dia tetap ada di tempat itu, hanya bedanya ia menabur sehingga dikatakan pada tahun itu ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Jika Ishak tidak menabur, tentu dia tidak akan pernah panen. Seperti yang Alkitab katakan 100 kali lipat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi sangat sulit, tetapi kita juga harus berusaha, kita harus memiliki prinsip bahwa untuk mendapatkan panen, maka mau tidak mau kita semua harus mulai menabur. Pertanyaannya,
Mengapa harus menabur? Yang pertama karena hukum tabur tuai itu berlaku. Hukum tabur tuai itu berlaku. Hukum tabur tuai adalah hukum universal yang berlaku di seluruh dunia dari dulu sampai sekarang. Hukum tabur tuai juga dikatakan oleh firman Tuhan akan berlangsung selama bumi masih ada. Kejadian 8 ayat 22 berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan musim menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi hukum tabur tuai adalah hukum yang berlaku secara universal. Di dalam konteks perjanjian lama, diartikan bahwa menabur biji di ladang pertanian, menabur kebenaran, dikatakan oleh firman Tuhan semuanya itu akan memperoleh hasil. Amsal 11 ayat 18b, siapa menabur kebenaran, dia mendapatkan pahala. Amsal 21 ayat 21, siapa yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara menabur, Bapak, Ibu, dan saya menabur kebenaran, kita akan memperoleh mahkota. Bapak, Ibu menabur biji tanaman, maka kita akan memperoleh hasil. Oleh karena itu, bahwa hukum tabur tuai, karena ini bersifat universal, maka di saat-saat kesulitan seperti sekarang ini, tetaplah menabur. Karena hukum tabur tuai itu pasti kita akan alami bersama-sama. Jika tidak menabur, tentu kita tidak akan pernah mendapatkan hasil apapun. Galatia 6 ayat 6 sampai 7. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Perhatikan kalimat ini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Juga orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini, taburlah benihmu, taburlah sesuatu yang baik, taburlah sesuatu kebenaran, taburlah yang Bapak Ibu harapkan akan tuai di masa yang akan datang. Hukum tabur tuai kita melihat dari sifat benih. Artinya apapun yang kita tabur maka sifatnya sama, yaitu terjadi multiplikasi. Saya mau memberi contoh apabila ada seorang petani ingin panen jagung, maka ia harus menanam jagung. Apabila ia ingin panen padi, maka ia harus menaburkan benih padi. Artinya apa saja yang Bapak Ibu tabur akan dituai. Demikian juga ada banyak kesempatan orang saat-saat pandemi menabur. Kita bisa melihat ada orang membagi-bagikan makanan. Ada orang membagikan rezeki. Karena mereka tahu ini adalah benih. Bapak Ibu, apa saja yang Bapak Ibu tabur dan secara lebih lagi apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam pelayanan, engkau menabur sesuatu, tenagamu, pikiranmu, waktumu, maka engkau akan
memperoleh bahagia. Ketika engkau menaburkan firman Tuhan, engkau akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, engkau akan mendapatkan penghormatan. Ketika engkau menabur benih uangmu, Tuhan juga sanggup memberkati keuanganmu di masa yang sulit ini. Mengapa Tuhan memberikan ilustrasi di dalam Matius pasal 13 tentang benih? Di sana dikatakan benih yang ditabur akan memperoleh hasil 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Jika Bapak Ibu seorang petani, saya kasih contoh yaitu menanam biji jagung. Jika Bapak Ibu memiliki lahan 1 hektar, lalu Bapak Ibu menanam benih jagung, biasanya itu hukumnya 30 cm dikali 40 cm dengan 2 biji per lubang. Nah Bapak Ibu, kalau kita tanam maka kita akan menanam sekitar 35.000 lubang ataupun 70.000 pohon. Nah Bapak Ibu, secara apa saja, secara bruto saja, secara nilai yang bisa dikatakan kemungkinan buruklah. Nah kemungkinan tanaman kita itu ada masalah dan sebagainya, taruhlah berhasil 60%. Di dalam hitung-hitungan saya, bila tanah kita 1 hektar dengan cara bercocok tanam 70 cm kali 40 cm dengan 2 biji benih jagung, maka kita akan memperoleh hasil 60%, itu sekitar 89.600 bonggol jagung. Artinya kalau dihitung secara menyeluruh, maka Bapak Ibu akan mendapatkan hasil panen sekitar 7.168 kg per hektar. Artinya inilah hukum yang disebut secara universal tadi. Menanam jagung, biji jagung sebanyak 35.000 lubang ataupun 70.000 pohon, maka akan menghasilkan per hektar itu 7.168 kilo. Poin B, Allah menghendaki agar jemaat juga diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita secara ilmu tadi kita bisa melihat dahsyatnya hukum menabur dengan hasil yang luar biasa, demikian juga Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya, kita semua diberkati oleh Tuhan. Galatia 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita menurut tingkatannya, menurut apa yang Anda tabur di dalam Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Makanya di dalam Galatia 6 ayat 6 dan 7 ada kalimat yang menarik, dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu akan dituai. Sering sekali kita mengambil ayat ini untuk hal negatif, tetapi saya mau mencoba membagikan secara positif. Nilai-nilai yang Bapak Ibu tanamkan, yang Bapak Ibu tabur, apakah benih, apakah tenagamu, apakah pikiranmu, apa saja yang kita tanam Bapak Ibu, termasuk persembahanmu, keuanganmu bagi Tuhan. Alkitab berkata, Allah tidak bisa dipermainkan. Allah akan memberkatimu Pak Ibu, akan memberkatimu anak muda. Tuhan memberkati apa saja yang kau berikan buat Tuhan. Oleh karena itu saya berdoa, kiranya tahun ini benih yang kau taburkan, benih yang Bapak Ibu taburkan, benih yang anak muda taburkan, engkau akan panen, engkau akan mengalami berkat yang melimpah. Anak-anakmu akan menerima hasil panenmu secara luar biasa. Bagi engkau yang belum menabur, mulai menabur dari sekarang. Engkau yang sibuk melayani Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin kelompok sel, seriuslah tabur benihmu, karena engkau akan mengalami panen dan panen dan panen yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau ingatkan, Tuhan
tidak mau hidup kita dalam kemerosotan, tapi Tuhan mau saudara dan saya, orang tua, anak muda, kita semua di dalam berkat Tuhan. Jangan alergi terhadap berkat Tuhan. Saat ini pemerintah membantu masyarakat dan banyak orang mengharapkan hari ini Tuhan kita adalah sumber berkat, mampu memberikan dari apa yang pernah kita pikirkan. Poin kedua adalah ketika masa paceklik, tetaplah menabur benih. Jangan saat-saat paceklik pun kita tidak menabur apapun. Tadi kita sudah membaca dalam kitab Kejadian pasal 26. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Perhatikan kalimat itu. Maka menaburlah. Dia tahu ini musim kelaparan, dia tahu ini musim paceklik, tetapi bagi Ishak ini kesempatan menabur benih. Dan Tuhan memberkati setiap panen daripada Ishak. Saya sangat percaya ada banyak orang kesulitan dan secara khusus jemaat juga mengalami kesulitan. Karena kita sudah masuk bukan 1 bulan, tapi lebih 1 bulan kita beraktivitas di rumah saja. Saya tidak tahu bagaimana kita mengatur keuangan kita, tetapi yang saya percaya Allah sanggup melimpahi kita menurut kekayaan dan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, di saat-saat paceklik seperti ini, Ishak melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Di saat-saat paceklik, investlah waktumu dengan Tuhan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian pasal 26 tadi, Tuhan menampakkan diri, itu sebanyak 2 kali, ayat 2 dan ayat 24. Tuhan menampakkan diri. Saudara, kalau Ishak tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak mungkin Ishak mengenal yang menampakkan diri. Tetapi ketika Tuhan menampakkan diri, Ishak sangat tahu itu adalah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak suara-suara yang bisa kita dengar dari berbagai macam. Dan suara itu ada yang bagus, ada yang memotivasi, tetapi yang harus kita tunggu adalah suara Tuhan untuk saudara dan saya. Orang mungkin berkata sesuatu menurut logika kita itu pantas. Bagaimana saya bisa beribadah? Apa fasilitas yang saya rasakan enggak cukup menolong saya. Tetapi berjuanglah. Di sisi lain, gereja berjuang untuk membuat rekaman video untuk Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah dan membagikan setiap minggu lembaran, lagu-lagu dan acara, susunan ibadah. Tapi ketika situasi sangat sulit, saya ingin memberikan tawaran kepada kita. Suara yang harus mutlak Bapak Ibu dengar. Bagaimana supaya imanmu bertumbuh. Suara orang lain mungkin bisa memberikan rasa enak, memuaskan perasaanmu. Tetapi yang paling utama, cari kesempatan untuk saudara dan saya bertumbuh secara rohani. Jangan pernah terhalang untuk membangun hubungan. Belajarlah taat seperti Ishak. Sekalipun situasinya sulit, tetapi dia tetap menabur. Bapak, Ibu dan saya, jika ingin kita diberkati, mari
jangan kurangi ketaatan kita kepada Tuhan. Jangan suka mencari jalan pintas. Ketika dikatakan ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Apakah Ishak taat? Ya, dia taat. Mungkin secara logika tidak ada peluang diberkati Tuhan. Mungkin kita melihat kiri kanan kita, wah semua sulit. Lalu lihat keadaan sulit, adakah jaminan? Tetapi di dalam Tuhan, sekali lagi di dalam Tuhan, dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan. Ketika kita mampu bersekutu dengan intim dengan Tuhan, maka taatilah firman Tuhan. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah, kejarlah Tuhan, kejarlah hadirat Tuhan, maka Tuhan sumber berkat akan melimpahkan segalanya buat saudara saya. Kemudian Ishak menabur walaupun keadaan sukar. Dikatakan masa itu adalah kekeringan. Namun Kejadian 26 ayat 12 di situ dikatakan Ishak bekerja. Ishak tidak duduk-duduk. Ishak tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi Ishak bekerja. Kita semua tidak bisa menyalahkan keadaan. Mari kita gunakan kesempatan. Apapun lakukan untuk menabur benihmu. Berpikir keras. Lakukan hikmat yang Tuhan berikan itu. Dan doakan pekerjaan yang kau lakukan sekarang ini diberkati oleh Tuhan. Saya mendengar kesaksian jemaat. Dia seorang pedagang makanan. Lalu saya mampir membeli makanan untuk dibungkus bawa pulang. Beliau menceritakan bahwa ada cara-cara yang diberikan oleh orang lain atau hikmat. Lalu dia melaksanakan itu dan menurut kesaksiannya Tuhan juga memberkati dagangannya. Ada juga yang saya dengar dulu pekerja kantor, sekarang dia menjual kebutuhan pokok. Dan saya dengar juga mengalami terobosan jualannya, kadang-kadang sampai orang pesan pun tapi sudah terlanjur habis. Kita tidak bisa pasrah dengan keadaan, tetapi kita harus bekerja keras. Bekerja keras. Mulailah dari sekarang di saat-saat pandemi. Bekerja keras. Gunakan akal kita. Laksanakan ide-ide yang saudara tangkap dari Tuhan. Ishak menabur di masa-masa kekeringan. Lalu Alkitab berkata pada tahun itu dia juga mendapatkan hasil 100 kali lipat. Dan saya akan akhiri khotbah saya. Apa aplikasinya buat kita sekalian, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan? Jika keadaan kita, jika keadaan Bapak Ibu, jika keadaanmu itu sedang panceklik. Sekali lagi, sedang panceklik. Seperti kisah ini, timbul kelaparan. Tetapi bagi Ishak, menabur itu harus. Taburlah apa yang Bapak Ibu mau tuai. Kalau ingin menuai kebaikan, tabur kebaikan. Kalau saudara ingin menuai sesuatu yang membuat Bapak Ibu disenangi orang, taburlah sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita juga ingin menuai berkat-berkat, mulailah menabur berkat. Taburlah berkatmu di ladang Tuhan.
lihat sesama kita. Mungkin hari ini kita merasa kesulitan, tetapi masih ada orang yang lebih sulit dari kita. Taburlah kebaikan, taburlah sesuatu, niscaya Bapak Ibu akan memperolehnya kembali. Percayalah, Tuhan adalah pemilik alam semesta. Tuhan yang memberikan benih bagi Bapak Ibu dan saya. Maka taburlah benih itu, niscayalah, percayalah, Tuhan akan memberkati hidupmu Pak Ibu, memberkatimu saudara, sebagaimana Tuhan memberkati Ishak. Jangan fokus dengan masalah, jangan fokus apa kata orang. Fokuslah apa kata firman Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya doa kami sebagai tim penggembalaan, jemaat Tuhan, orang tua, anak muda, kita semua sampai anak-anak sekolah minggu. Mari kita berkata, Tuhan, memang saya dalam kesulitan, saya akan menabur benih saya, berapapun benihmu, Tuhan akan melipat gandakan. Kalau Tuhan berkata 100 kali lipat memberkati Ishak, maka berkat yang sama Bapak, Ibu, dan saya akan terima. Tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, jika hidup kami saat ini dalam kesulitan finansial, atau penderitaan-penderitaan yang sedang kami hadapi, hari ini kami memandang kepada Tuhan dan mentaati apa yang Tuhan katakan, yaitu mulai menabur. Setiap jemaat-Mu, mereka menabur kebaikan, mereka akan mendapat kebaikan demi kebaikan. Menabur pikiran, perasaan dalam pelayanan, mereka akan menerima sukacita yang besar. Bahkan ketika menabur uang mereka di pelayanan, membantu orang susah, diberkati 100 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Karena kami tahu Tuhan kami adalah sumber berkat. Kami berdoa, kiranya anugerah dari Allah Bapa senantiasa dicurahkan atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, kita percaya bahwa Bapak Ibu ada di garis berkat Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, tetaplah menabur. Para pemimpin Komsel, tabur pelayananmu, Tuhan akan memberkati. Dan setiap hari kita ada doa melalui media online yang lain. Saudara boleh ikuti, berdoa bersama-sama. Dan kita tetap berharap apa yang pemerintah lakukan dibuat berhasil. Dan secara khusus ibadah kenaikan kita akan memberikan undangan lagi secara online. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami terus menopang Indonesia. Kami mau katakan, Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati. Tangan-tangan pemerintah kami yang bekerja keras untuk membawa pemulihan, sembuh dari virus corona, kami katakan itu sedang terjadi, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai di tingkat-tingkat yang paling rendah. Semua dibuat berhasil, provinsi, kota, kecamatan, bahkan ke desa, pusat diberkati oleh Tuhan. Semua aparat-aparat yang bertugas dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa supaya mereka tetap sehat, dijauhkan dari virus, tetapi diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan ekonomi diberkati dalam nama Tuhan Yesus.
Kami bersyukur sekalipun kami dalam kesulitan, tapi tangan Tuhan tetap turun atas kami. Terima kasih Tuhan, sekarang kami angkat tangan kami berdoa kiranya anugerah dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, penghiburan Roh Allah yang kudus menyertai kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu.